Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Tensi hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat kini semakin tinggi. Hubungan kedua negara yang telah lama memanas semakin tegang lantaran berbagai hal. Ada begitu banyak penyebab yang melatar belakangi terjadinya konflik antar kedua negara ini, baik secara historis, politik, ekonomi, hingga budaya. Lantas, seperti apa konflik yang menjadi penyebab panasnya hubungan antara Tiongkok dengan Amerika? Jurnal Barata. Seperti kita tahu, ada beberapa penyebab yang menjadi latar belakang semakin memanasnya hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang pertama, peran Amerika Serikat dalam isu Tiongkok dan Taiwan memang tidak perlu diragukan lagi. Kita tahu jika Amerika sebelumnya sempat mempertanyakan implementasi dari One China Policy dan tidak lagi mempertanyakan hal itu. Namun, kunjungan resmi Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan baru-baru ini justru mengancam One China Policy yang selama ini diakui oleh Amerika sendiri. Banyak yang menilai jika kunjungan Pelosi ke Taiwan hanya memperburuk situasi antara Tiongkok dan Taiwan. Bahkan Tiongkok dengan berani menyebut kunjungan itu sebagai sebuah provokasi. Dan memang nyatanya kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan Amerika terhadap Taiwan di tengah situasi yang sedang memanas antara Tiongkok dan Taiwan. Dan tidak hanya dukungan secara langsung, namun dukungan tidak langsung Amerika untuk keamanan Taiwan dari agresi militer Tiongkok juga begitu terlihat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, di mana menurut undang-undang tersebut Amerika berkeinginan untuk membantu mempertahankan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Pasifik Barat, sekaligus mempromosikan kebijakan luar negeri Amerika kepada Taiwan. Undang-Undang Hubungan Taiwan bagian 3 nampaknya menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan menyediakan layanan pertahanan yang mungkin diperlukan oleh Taiwan dalam kemampuan pertahanan diri yang cukup. Layanan pertahanan ini berdasarkan penilaian dari Presiden dan Kongres Amerika Serikat atas Taiwan, terutama ketika terdapat hal-hal yang mengancam kepentingan Amerika di Taiwan. Implementasi undang-undang tersebut dibuktikan pada awal tahun 2020. Ketika pesawat militer milik Tiongkok memasuki wilayah Taiwan dan dikirimnya 3 pesawat militer Amerika di dekat wilayah Taiwan untuk mengamankan wilayah udara Taiwan. Selain itu, Amerika juga menjual senjata-senjata terbarunya ke Taiwan. Adanya instrumen Undang-Undang Hubungan Taiwan ini jelas sangat menguntungkan Taiwan dan merugikan Tiongkok. Namun, dengan hal ini setidaknya dapat mencegah terjadinya konflik militer antara Tiongkok dan Taiwan akibat perimbangan kekuasaan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Dalam sengketa perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, Amerika mendukung sejumlah negara yang berkonflik dengan Tiongkok. Washington bahkan diketahui menuduh Beijing mencaplok kawasan kepulauan di Laut Tiongkok Selatan untuk dijadikan pangkalan militer. Amerika bahkan telah menegaskan posisinya terkait dengan Laut Tiongkok Selatan, di mana Amerika menuduh Tiongkok berusaha untuk membangun dalam tanda kutip kerajaan militer di perairan yang berpotensi kaya energi itu. Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo adalah pertama kalinya di mana Amerika Serikat menyebut klaim Tiongkok itu melanggar hukum dan menuduh Beijing melakukan dalam tanda kutip kampanye penindasan.
Pola yang dilakukan Amerika sepertinya mencoba menyuarakan adanya bahaya Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk menantang klaim Tiongkok atas sekitar 90% wilayah laut di perairan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, jika Tiongkok dan Amerika Serikat yang merupakan dua kekuatan perekonomian utama dunia juga terlibat perang dagang sejak tahun 2018 hingga 2020, di mana Presiden Donald Trump memutuskan untuk melakukan perang dagang karena defisit neraca perdagangan Amerika dengan sejumlah negara seperti Tiongkok ini terus membengkak. Genderang perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok mulai ditabuh pada 22 Januari 2018 saat Amerika mengenakan tarif terhadap produk impor Tiongkok seperti panel surya dan mesin cuci. Panel surya dikenai tarif bea masuk sekitar 30%, sementara mesin cuci sebesar 20%. Nah, diserang oleh Amerika Serikat, Tiongkok tentu tidak tinggal diam. Pada awal 2018, Tiongkok melakukan serangan balik dengan menaikkan tarif produk daging babi serta skrap aluminium. Tiongkok juga memperlakukan tarif bea masuk sebesar 25% kepada 120 komoditas Amerika Serikat termasuk buah-buahan. Beijing juga mengenakan anti-dumping terhadap tepung impor Amerika Serikat yang nilainya diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan atas perang tarif yang dilakukan Amerika ini, Tiongkok mengadukannya kepada Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada April 2018. Dan pada Mei 2018 akhirnya Tiongkok dan Amerika naik ke meja perundingan untuk membahas perang tarif. Namun tidak menemukan kesepakatan. Perang dagang pun akhirnya terus berlangsung hingga akhirnya mulai sedikit mereda pada Januari 2020 saat kedua negara menandatangani kesepakatan dagang fase pertama. Kesepakatan tersebut memuat peningkatan pembelian barang dari Amerika Serikat oleh Tiongkok serta perjanjian reformasi dalam praktek transfer teknologi Tiongkok. Tiongkok pun diminta membeli setidaknya 200 miliar dolar Amerika produk ekspor Amerika Serikat selama 2 tahun. Dan pada pertengahan September 2020, Organisasi Perdagangan Dunia WTO pun kemudian mengumumkan berakhirnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang berakhir setelah WTO memutuskan bahwa Amerika melanggar aturan perdagangan global karena mengenakan tarif miliaran dolar selama perang dagang. Tarif tersebut juga di atas tarif maksimum yang telah disepakati. WTO menilai Amerika Serikat tidak punya alasan yang cukup kuat untuk memberlakukan tarif tersebut. Nah, Tiongkok dengan Amerika Serikat juga berselisih atas Korea Utara. Meskipun mereka berdua ingin negara itu menyerahkan senjata nuklirnya, namun Washington tetap menuduh Tiongkok melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara. Diketahui jika pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah bertemu sebanyak 3 kali, tetapi selalu gagal membuat kemajuan atas permintaan Amerika agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya. Itulah mengapa Amerika terus mengkritik Tiongkok dan Rusia yang menentang tindakan lebih lanjut dari PBB untuk Korea Utara. Seperti kita tahu, Tiongkok dan Rusia mengambil sikap berlawanan dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei lalu tentang bagaimana mengurangi ketegangan dengan Korea Utara. Delegasi Washington memperdebatkan lebih banyak sanksi seharusnya dijatuhkan terhadap Pyongyang, sementara Beijing dan Rusia menyerukan pelonggaran. Pertemuan darurat Badan PBB yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan global terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara akan melanjutkan uji coba nuklirnya. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield,
pada bulan Mei lalu juga menegaskan jika sudah waktunya untuk berhenti memberikan izin diam-diam dan mulai mengambil tindakan. Menurutnya, PBB sudah harus cepat bergerak untuk memperkuat sanksi dengan tidak mempertimbangkan keringanan sanksi. Thomas Greenfield juga menolak rancangan resolusi dari Tiongkok dan Rusia yang bertujuan untuk meringankan sanksi yang dikenakan pada tahun 2017 silam. Meski begitu, Tiongkok dan Rusia tetap merupakan anggota Dewan Keamanan PBB sehingga sama-sama memiliki hak veto seperti Amerika Serikat. Sebagaimana kita tahu, ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat juga dipicu oleh perlindungan iklim dan pemanasan global, di mana sebelumnya Tiongkok pernah melakukan manuver politik yang cantik dengan meratifikasi Konvensi Perlindungan Iklim Paris, sementara Presiden Donald Trump dalam pesan Twitternya malah menuduh Tiongkok memainkan isu pemanasan global untuk membuat manufaktur Amerika Serikat tidak kompetitif. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi penyebab panasnya hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Demikian Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.